Halo teman-teman, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali kali ini saya masih bisa menyapa kalian semua teman-teman. Ya mudah-mudahan sekarang nih saya tambah semangat ya untuk buat vlog. Jadi seperti yang kalian lihat, sapu rambut ini masih dibalut handuk karena memang saya baru selesai mandi teman-teman. Dan kebetulan saya ada keramas rambut begitu. Kali ini teman-teman, saya akan cerita ke kalian satu tema menarik yang menurut saya sih, dan ya pada umumnya kita di Indonesia tuh mungkin hal sepele, tapi di sini tuh dianggap sungguh sangat penting teman-teman. Yaitu tentang kutu yang diketapu rambut nih. Begitu. Saya tuh teman-teman, saya pernah kerja di TK di sini selama 8-9 bulan kerja di TK. Dan kalian tahu tidak, di sini tuh kutu itu teman-teman ada aturannya di departemen. Ada pokoknya aturan atau ada undang-undang yang diatur dalam di departemen kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Itu tuh mereka ada atur khusus tentang kayak undang-undang perkutuan. Ini kalian dengar tuh paling kalian dengar ini pasti kalian tuh kaget sekali. Masa bisa begitu? Mungkin kita tanya-tanya. Dan kalau kalian begitu teman-teman, kalian sama kayak saya waktu kayak awal dengar itu. Jadi ini saya mau cerita nih, saya tidak tipu-tipu ini teman-teman. Ini fakta kenyataan. Dan saya juga tuh kayak waktu itu saya kayak kurang yakin, akhirnya setelah pulang kerja tuh saya cari lagi kayak di Google, baca-baca, ya ampun ternyata benaran. Itu tuh ada di aturan Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan tentang perkutuan itu teman-teman. Jadi ceritanya tuh begini. Jadi saat dulu tuh teman-teman, saya pernah kerja di TK. Dan pada waktu itu tuh musim panas. Jadi kalau musim panas tuh kita memang kebanyakan di luar teman-teman, di luar ruangan kelas. Nah saat itu tuh kami tuh ada piknik kecil-kecilan di taman di sekolah, bukan di sekolah tapi di TK toh. Kita kayak bawa dengan piknik deck kayak tikar begitulah. Makan-makan di luar dengan anak-anak saya, dengan sapunya teman kerja tuh 2, guru TK juga 2. Sementara duduk asik ngobrol, salah satu anak perempuan tuh duduk di samping saya. Memang dia tuh kayak rambutnya panjang, si anak ini tuh rambutnya panjang, dan mamanya tuh selalu buat apa ya, kayak kepang-kepang atau kayak anyam pintal rambut tuh pokoknya bagus, karena mamanya tuh punya salon kan, dan pintar untuk bikin rambut teman-teman begitu. Nah jadi saat duduk saya lihat dong putih-putih, akhirnya saya buka begini, ternyata itu tuh kutu. Akhirnya saya nih mulai tahu sendiri tuh kayak lihat kutu nih kayak di kampung, jadi saya mulai kayak tarik-tarik itu telur kutu tuh. Dan situ anak perempuan dia tuh kayak cuma tadas, akhirnya saya kayak tarik-tarik begitu tuh dia kutu nih. Akhirnya saya temani, tanya teman kerja guru TK juga, tanya, "Hey Beatrix, itu tuh apa?" Terus saya bilang, "Ini dia nih ada kutu." Semuanya tuh pada kaget. Terus mereka kayak datang lihat juga tuh, dan mereka juga tuh tidak begitu, mereka juga tuh tidak tahu kutu tuh yang kayak bagaimana tuh. Akhirnya saya ini nih saya kasih tunjuk mereka ini kayak putih-putih. Akhirnya dia tuh ajak ini si anak perempuan ini nih, Nona nih, ajak terus masuk ke dalam kelas. Akhirnya ada teman satu yang temani anak-anak di luar, sayanya yang temani ini anak perempuan ini. Terus saya punya teman kerja yang satu itu, guru TK yang satu, dia menghadap ke kepala TK teman-teman. Dia pergi menghadap kepala TK, langsung beritahu tuh, kasih tahu kalau ada kutu di situ. Terus semuanya tuh kayak setelah dia pulang, terus dia cuma datang kasih tahu saya, bilang, "Oh iya, saya nih dari ini kita punya pimpinan, saya kasih tahu dia supaya segera ditangani." Akhirnya saya kaget dong, terus memangnya ini nih kayak bahaya kah?
Saya sih pikirnya tuh memang kayak ya kutu kayak hal sepele. Saya juga tuh sampai SMP. Sampai SMP tuh teman-teman memang masih ada kutu. Itu masih kutu, masih banyak kayak SMP tuh, karena memang kita tinggal di asrama tuh tidurnya tuh rame-rame tuh begitu. Akhirnya terus dia kayak bilang, Bea, engkau tahu tidak, kutu ini nih kayak corona. Terus saya tertawa kayak dengan, terus saya bilang, iya saya tahu. Jadi kan saya cerita, oh ya kayak di kami juga tuh memang kayak ada sih kayak kutu memang jangkit dari satu orang ke satu orang, dan itu tuh kayak tidak bahaya. Terus bilang, iya tapi kayak di sini, kayak kita di situ tuh kayak TK, dan anak-anak TK tuh teman-teman bukan kayak kita yang di Indo yang cuma ya sampai siang begitu, tapi di TK di sini tuh kebanyakan sampai sore jam 5 begitu teman-teman. Dan anak-anak tuh kadang mereka kayak, bukan kadang, dan anak-anak itu makan siangnya di TK dan kadang tidur siang juga begitu. Terus jadi saya punya, dia sudah sampaikan ke kami punya kepala TK itu. Akhirnya satu TK itu tuh heboh di antara sesama teman kerja atau, tapi anak-anak tuh tidak tahu, mereka tuh tidak tahu menau sama sekali. Akhirnya saya punya kepala TK itu tuh dia hubungi orang tua dari si anak itu, tapi tidak bisa dihubungi karena kan itu sekitar jam 3 dan orang tuanya tuh masih pada kerja kan teman-teman. Hubungi neneknya tidak aktif juga. Akhirnya sub kepala TK tuh cuma kirim email kabari kalau ada kutu di anaknya itu begitu, dan minta untuk segera dijemput. Ya ampun, pokoknya waktu itu tuh satu TK nih teman-teman heboh sekali, heboh mengenai kutu itu. Akhirnya saya cerita dong ke saya punya teman-teman, ya kami di sana tuh memang kutu sih, hampir setiap anak tuh ada kutu, dan kami di sana kayak tidak ada aturan yang kayak begitu. Memang kutu sih biasanya dicari. Dan saya juga tuh cerita kayak dulu waktu zaman saya kecil kan, kampung tetangga tuh ada yang pelihara monyet tuh teman-teman, kera tuh monyet. Jadi kayak di balai-balai begitu, kadang kita tuh bisa tiduran di balai-balai dan si kera itu tuh bisa cari kita kutu. Terus akan kayak cerita itu, terus wow, mereka juga tuh kayak apa ya, terkagum-kagum kera cari kutu dan makan. Terus yang mereka rasa risih tuh karena kayak saya cerita saat zaman dulu tuh sampai saya umur 15 tahun, kayak umur ke SMP begitu tuh sama masih ada kutu nih jujur. Terus apa ya, bukan cuma SMP, ke SMA kadang pulang libur tidur dengan sapu adik-adik juga tuh bisa jangkit kutu juga. Atau kadang tidur dengan keponakan juga tuh kadang masih kayak jangkit kutu kan saya cerita tuh. Terus mereka kayak tanya, itu tuh kayak bagaimana sih ya? Paling kayak gatal sih gatal, tapi kalau kayak keseringan sampo, dan kami di sana sih biasanya tuh memang kayak tradisi cari kutu tuh memang kayak ada sih, kayak yang kalau ada orang ada kutu terus kayak cari-cari begitu tuh ada. Dan menurut mereka tuh ya ampun, menurut mereka sih apa sih, mereka tuh kalau mau bilang kayak jujur nih teman, mereka tuh kayak jijik. Mereka tuh kayak jijik, dan mereka juga tuh kayak heran sih kenapa sih kayak memangnya tidak ada aturan kayak yang mengatur tentang kutu-kutu itu tuh bahaya. Kan di sini tuh anak-anak tidur, mereka kayak tidur siang di sekolah kan dengan banyak anak nih. Per kelas itu tuh 20-an 25 anak tuh. Jadi ini tuh kayak dari satu anak bisa jangkit ke anak-anak yang lain, dan itu tuh kayak tidak bagus. Ini nih kayak corona, Bea, mereka ngomong ke saya. Terus iya saya tahu. Terus saya punya apa namanya, kepala TK itu tuh teman-teman, mereka hubungi orang tuanya. Selain hubungi orang tuanya tuh mereka juga tuh lapor ke departemen kesehatan di provinsi itu tuh wajib lapor teman-teman, wajib lapor ke apa namanya, ke departemen kesehatan. Kayak kita di situ tuh apa ya, departemen kesehatan yang tingkat provinsi lah teman-teman, lapor ke tingkat provinsi. Itu tuh wajib kabari kalau kayak ada kutu, supaya ada penanganan. Kalau orang tua terus nanti dengan pimpinan kita tidak bisa atasi, nanti tuh mereka dari Gesundheitsamt itu yang ketangani kutu itu tuh begitu. Nah dia kayak lapor ke
Departemen Kesehatan itu atau Kementerian Kesehatan yang tingkat provinsi, mereka kayak lapor tentang kejadian kutu itu teman-teman. Akhirnya di hari yang sama, pokoknya heboh sekali itu tuh, yang heboh sekali. Dan saya juga tuh kayak kaget setelah mereka kayak tahu dari satu orang ke orang yang lain, mereka semua pada heboh. Ibe ya ampun, nih coba buka, jangan sampai kami ini ada kayak kutu juga sih. Ampun, ini alay sekali. Ada yang sampai bulu kuduk tuh kayak merinding teman-teman. Ini saya tidak tipu, bulu kuduk merinding terus, mulai kayak mereka mulai kayak rasa-rasa kayak geli, dan kayak tiba-tiba mereka kepala tuh kayak gatal, minta kayak lihat jangan sampai tuh ada kayak kutu juga tuh. Terus ada satu anak itu tuh yang memang yang teman dekat si anak perempuan ini, dan dia tuh punya rambut panjang juga, dan mereka tuh sering main bersama sih, saling kunjung mengunjung kayak di rumah begitu tuh, mereka sering kayak main sama-sama. Dan mereka sih panggil, minta saya tuh coba lihat, periksa di itu anak pukul kepala atau jangan sampai tuh ada kutu jangkit dari dia, dan ternyata tuh tidak ada. Dan kalian tahu, setelah kejadian itu, setelah saya punya kepala TK itu lapor ke hubungi orang tuanya tapi tidak bisa dihubungi, kirim email, lapor ke Departemen Kesehatan tingkat provinsi. Setelah itu saya punya kepala TK tuh, dia bikin surat edaran yang ditujukan kepada semua orang tua dari anak TK. Dia kayak pokoknya isi surat itu tuh menginformasikan kalau kami di TK itu tuh ada kutu, dan minta orang tua masing-masing untuk cek kepala anaknya teman-teman, dan disarankan tuh untuk pakai sampo kutu, dan mereka juga, kepala TK juga tuh kayak kabari kalau mereka tuh sudah sudah laporkan kejadian itu tuh ke Gesundheitsamt. Pokoknya sudah melaporkan diri ke Departemen Kesehatan tingkat provinsi tentang kejadian kutu itu. Terus selain surat edaran, terus aturan yang tentang kutu itu dia download dari kayak websitenya Departemen Kesehatan, ya aturan khusus tentang kutu, kayak aturan perundang-undangan perkutuan itu teman-teman. Dan juga yang lucu, ada plakat besar nih, kayak tulisan di papan informasi itu teman-teman, kayak ada kertas besar tempel di papan informasi, pokoknya tulisan itu tuh, kami di sini nih ada kutu, tolong periksa kepala anak Anda, kayak begitu. Saya kaget dong. Pokoknya satu kayak konyol. Karena apa? Kayak itu tuh bener-bener hal baru untuk saya, dan mungkin kalian juga tuh yang dengar sapu cerita ini pasti kayak menurut kalian juga tuh kayak hal baru juga teman-teman. Jadi saya nih kayak ngakak, ini apa, masa sampai kayak begini, satu kayak sampai yang kayak heran-heran tuh. Terus saya kayak omong iseng kayak dan sama teman-teman, kami di sana tuh kayak tidak kayak begini sih, kayak kutu tuh kayak hal-hal yang wajar saja, kayak untuk anak usia kayak begitu, kayak di kami tuh kayak biasa saja. Terus teman kayak cuma kayak bilang, iya Bea kayak paham sih, tapi kayak di sini tuh memang ada aturannya karena takutnya tuh kayak jangkit begitu. Ya ampun, kayak konyol sekali. Jadi teman-teman, itu saja cerita dari saya. Semoga kalian tuh bisa tahu juga. Nanti saya bakal cerita lagi, misalnya kalau saya ada dapat pengalaman baru apa kayak yang kayak di sini yang mungkin kita tuh tidak ada, nanti saya akan share lagi teman-teman. Terima kasih. Jadi buat kalian yang belum subscribe saya punya YouTube channel, silahkan subscribe, silahkan di share dan di like. Terima kasih teman-teman. Salam hangat, paling hangat dari saya, Nona Bea di Jerman. Terima kasih. Ciao.